Perbankan ini masih cukup positif dan lebih stabil untuk sektor keuangan kita dan di mana memang kita juga masih tumbuh 6,33% di Februari. Jadi otomatis, artinya masyarakat geliat akan, perekonomian ini sudah mulai pulih kembali dan kalau kita lihat juga sisi UMKM lalu juga korporasi dua-duanya stabil dan dua-duanya juga mengalami pertumbuhan di Februari. Jadi saya pikir ini modal yang cukup baik untuk emiten-emiten perbankan, khususnya big caps gitu ya. Karena kalau kita bicara retail, UMKM itu pasti kita akan melihatnya sisinya dari BRI karena memang, porsi yang cukup besar itu dipegang oleh, BRI dan kalau saya pikir, jika berkaca dengan periode-periode sebelumnya ya, pada saat ekonomi sudah mulai pulih, perbankan ini adalah biasanya yang lead lead duluan gitu ya. Ketika, kita sudah mulai masuk di masa-masa recovery, masuk masa-masa di penguatan gitu ya, memang market leader-nya atau yang mendorong ISG jauh lebih, naik lebih tinggi adalah, satu sisi adalah dari perbankan dan kalau kita lihat juga inflow cukup besar, foreign di dalam perbankan. Jadi saya pikir itu modal yang cukup baik untuk, perbankan, khususnya beberapa bulan ke depan. Kalau kita bicara dengan teknikal, ya sebenarnya posisi banking ini, posisi sekarang dalam dalam masa ada sedikit, turbulence gitu ya. Tapi saya pikir ini masih dalam fase sangat bullish. Kita ambil contoh seperti BRI, ya di mana memang harga BRI di sini terjadi koreksi dan menurut, secara teknikal, ya itu sebenarnya posisi saat ini masih cukup, baik untuk, kita coba perhatikan gitu ya dan memang support atau bantalan cukup kuatnya BRI adalah di 4460 sampai dengan di 4500. Jadi artinya kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya di sekitar area tersebut untuk, BRI sebagai salah satu contoh bank, perbankan. Baik, kondisi ini juga berlaku untuk perbankan big cap lainnya, seperti BBCA begitu yang sebelumnya sempat menyentuh ke level tertingginya dan posisi saat ini harganya sudah jauh mengalami koreksi, Pak Audi. Ya, untuk kita bicara BCA juga kurang lebih sama, di mana memang saat ini, harga BCA itu sedang di posisi support yang cukup kuat, stabil. Kalau saya lihat ini adalah sejak dari awal, 2022 ini cukup dijaga di level 7.600 sampai dengan 7.700. Jadi, kita bisa lihat juga selama BCA tidak turun ke bawah 7.600, saya pikir ini akan menjadi, momentum kita bisa ambil posisi buy on weakness, gitu ya. Jadi, lalu juga sebagai contoh lagi ada, Mandiri juga positioning juga sama persis. Jadi memang, emiten-emiten big caps, perbankan ini sedang, di dalam fase support, sedang uji support lagi gitu ya. Jadi memang kita kalau untuk, para investor yang jangka yang lebih panjang ya mungkin ini bisa kesempatan untuk buy on weakness posisi saat ini. Oke, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap terkait dengan proyeksi kinerja mereka di kuartal pertama di 2022 dengan posisi harga yang lebih cenderung mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir. Dan pembahasan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Albert ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana, yang menanyakan sampai BRI, BCA, dan juga BMRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Nah, kita akan coba bergeser ke komoditas ini. Komoditas lebih Anda jagokan begitu dari sisi harga komoditas meskipun mengalami pergerakan yang cukup volatile tapi posisinya balik lagi ke level atas ini. Apakah di kuartal pertama di 2021 ini kinerja mereka juga akan cenderung mengalami peningkatan ini sama dengan seperti 2021 atau bahkan lebih, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat, untuk khususnya energi yang, mining, pertambangan ini memang, kurang lebih sejalan, antara harga komoditasnya dengan, kinerja dari, keuangan laporan, emiten-emiten tersebut. Jadi memang kalau kita lihat memang harga khususnya seperti, minyak lalu juga batu bara ini posisi sudah di atas $300 per ton gitu ya, kita lihat acuan, di Newcastle. Jadi memang posisi saat ini harusnya bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu ya di tahun 2021 dan kalau kita lihat, peningkatan di tahun 2000, kuartal 1 ya dalam neraca dagang bahwa memang, khususnya untuk mining ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga, secara ekspornya. Jadi saya pikir ini harusnya menjadi sentimen yang cukup positif gitu ya jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan dampaknya apa? Biasanya kalau untuk emiten-emiten pertambangan ya mungkin yang bisa kita lihat, kita trace back ke belakang gitu ya, biasanya setelah emiten-emiten ini membukukan, revenue yang cukup baik gitu ya, cukup tinggi, maka dia akan membagikan dividen yang cukup besar Oke. juga.
Jadi memang ini harusnya menjadi sentimen yang cukup positif juga untuk emiten pertambangan, Gus. Baik, singkat saja Pak Audi, sebelum kita jeda ini baru-baru ini pemerintah menerbitkan aturan baru ini, pemberlakuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batu bara. Bagaimana Anda melihat posisi sentimen ini? Mempengaruhi signifikan tidak, Pak? Iya, mungkin salah satunya ini yang bisa menghambat gitu ya, karena kalau kita lihat memang ya mungkin pemerintah mau memaksimalkan penerimaan pajak, dan kalau kita lihat juga bukan di batu bara aja gitu ya. Kalau kita lihat sebelumnya juga PPN jadi 11%, lalu juga ada beberapa hal yang dinaikkan atau dikenakan pajak yang sebelumnya tidak dikenakan pajak. Jadi memang mungkin pemerintah juga melihat sisi momentum yang cukup baik ini dari sektor pertambangan khususnya batu bara. Jadi memang ya pasti kalau kita bicara dengan tax itu pasti akan menjadi beban tersendiri untuk emiten, apalagi yang dikenakan progresif. Kalau kita lihat juga baik HBA maupun yang acuan secara global itu posisinya sudah di atas 100 US dollar per ton, jadi otomatis sudah kena progresif. Jadi memang itu harusnya bisa menjadi sedikit menghambat kinerja dari emiten-emiten pertambangan.